Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kali ini, Islam Wow akan mengupas tentang makhluk yang dikabarkan merupakan makhluk pertama yang menghuni bumi sebelum jin. Siapakah makhluk itu? Dan apakah keberadaannya memang benar? Mari kita simak kisahnya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Sahabat muslim, tahukah kamu bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam? Lalu, di dalam sebuah hadis dari Nabi Musa dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Nabi Daud dan yang lainnya, lalu telah disohihkan oleh Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam dari tanah, yang diambil dari semua tanah yang ada di bumi. Maka jadilah Bani Adam, atau anak keturunan Adam, sesuai dengan kadar bumi yang diambilnya. Seperti yang kita ketahui, sifat-sifat tanah itu bisa jadi berbeda. Ada kalanya berwarna putih, berwarna merah, maupun berwarna hitam. Oleh karena itu, di antara anak Nabi Adam juga ada yang berkulit putih, berkulit merah, berkulit hitam, dan ada juga yang bercampur dari 3 warna itu. Kemudian karena sifat tanah yang bermacam-macam, sehingga kualitasnya juga beragam. Ada yang jelek, ada yang bagus, ada yang muda, dan ada yang keras. Maka dari itu, sifat-sifat manusia juga sama, sehingga di antara Bani Adam itu ada yang jelek, ada yang baik, ada yang sedih, dan ada yang tercampur dari sifat-sifat tersebut. Sahabat muslim, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul merangkai makhluk yang namanya Nabi Adam alaihissalam. Allah pun berfirman, "Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah dan paling baik." Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan bentuk Nabi Adam itu sesuai dengan kehendaknya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Ketika Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam sedemikian rupa di surga, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan Nabi Adam itu mengeras dulu. Bahkan ada yang mengatakan dibutuhkan waktu selama 40 tahun agar manusia bisa mengeras. Sampai kemudian, terdapat iblis datang dan mengintip. Ia pun seketika bertanya-tanya mengenai apa yang sedang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Lalu, setelahnya iblis pun melihat patung Nabi Adam alaihissalam. Kemudian ia mendekati patung yang saat itu sudah mengeras. Untuk kemudian iblis mulai masuk ke lubang mulut dan keluar ke lubang dubur. Ketika ia melihat bahwa Nabi Adam itu berlubang atau berongga, maka dia pun mengatakan, "Kalau kau kuasakan makhluk ini kepadaku, aku hancurkan dia sampai pada waktunya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila aku betul-betul sempurnakan penciptaan Nabi Adam ini, maka aku tiupkan ruh padanya." Maka para malaikat pun kemudian bersyukur, bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena perintah Allah. Jika kita mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sungguh sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan tentang bumi ini dihuni atau tidak dihuni sebelum Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi, pendapat para ahli tafsir dari kalangan sahabat dan kalangan tabi'in
Ketika bicara tentang makhluk yang menempati bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam, pendapat yang disimpulkan menjadi terbelah dua. Di antaranya, pendapat yang pertama menyebutkan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan, lalu bumi dihuni oleh Nabi Adam dan anak keturunannya, bumi ini sudah ada penghuninya. Merekalah kalangan jin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari api. Hal ini kebanyakan merupakan pendapat ahli tafsir sebagaimana dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari. Dalam tafsirnya, jilid yang pertama halaman 232 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berbunyi bahwa yang pertama kali menempatkan bumi adalah kalangan jin. Mereka merusak bumi, menumpahkan darah, dan membunuh satu dengan yang lainnya. Bahkan diriwayatkan sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat itu di hari Rabu. Kemudian Allah menciptakan jin di hari Kamis dan Allah menciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Hal ini menunjukkan bahwa ada penciptaan malaikat dulu, kemudian jin, kemudian Nabi Adam alaihissalam. Sebagian jin kufur turun untuk mentertibkan mereka. Malaikat pun memerangi mereka, maka dari sinilah terjadi pertumpahan darah dan kerusakan permukaan bumi yang diakibatkan oleh ulah jin. Ini merupakan pendapat yang pertama, bahwa yang menghuni bumi ini adalah kalangan jin. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa yang menghuni bumi ini bukan jin dan bukan pula Nabi Adam. Artinya, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu bukan jin yang menghuni bumi. Lalu siapa? Ada yang mengatakan bahwa penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam dan jin adalah Hin dan Bin. Kemudian jin ini datang memerangi Hin dan Bin, sehingga jin ini menumpahkan darah. Ia membunuh Hin dan Bin, hingga akhirnya jinlah yang menempati bumi tersebut. Ada pula yang mengatakan seperti yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir Bidayah dan Nihayah, jilid pertama halaman 55. Tetapi, kata para ulama, riwayat ini tidak bersanad pada sanad manapun yang sahih. Artinya, ini hanya sebagai pengetahuan dan jangan dijadikan sebagai sandaran karena memang tidak ada sanadnya. Imam Martoba di dalam tafsirnya jilid pertama halaman 232 dari Abdurrahman bin Zaid, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan di bumi ini satu makhluk dan aku ingin jadikan dia khalifah. Dan ketika itu tidak ada makhluk selain para malaikat dan bumi." Ketika itu tidak ada makhluk sama sekali. Sekali lagi, kata para ulama, pendapat mengenai yang pertama kali diciptakan adalah Hin dan Bin ini tidak berdasar pada riwayat yang jelas, tapi sebagai pengetahuan saja. Jadi, apabila seandainya kita membaca dalam tafsir atau mendapatkan keterangan mengenai Hin dan Bin ini, kita dapat mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada sanad yang bisa dijadikan sandaran. Karena ada kemudian sebagian orang yang hendak menguak tentang seperti apa bentuk Hin dan Bin ini. Maka, Syihabuddin dalam kitabnya menjelaskan tentang beberapa kalangan pendapat khurafat. Dikatakan khurafat karena tidak ada sanad yang jelas bahwa Hin dan Bin itu ada. Beberapa jenis yang pertama menyebutkan bahwa ia memiliki sayap di sebagian badannya. Ada yang seperti ular, kepalanya seperti burung. Ada juga yang memiliki dua wajah, yaitu wajah depan dan wajah belakang, dan kakinya banyak. Ada juga yang menyerupai separuh manusia, yakni memiliki tangan, kaki, tetapi suaranya aneh. Juga ada yang wajahnya seperti manusia tetapi seperti kura-kura, dan ada tanduk di kepalanya. Ada juga yang mengatakan berambut putih dan ekor seperti sapi. Ada juga yang memiliki taring, kupingnya panjang seperti gajah. Wallahu alam, hal ini tidak ada sama sekali dalilnya. Alasan timbulnya pendapat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan, "Dan makhluk ini menumpahkan darah."
Sementara jin tidak memiliki darah seperti manusia, sehingga diduga ada makhluk lain selain jin. Kemudian diisyaratkan kepada Hin dan Bin, boleh jadi makhluk yang berdarah. Dan ketika dijelaskan bahwa mereka menumpahkan darah, itu artinya Hin dan Bin, karena jenisnya sama dengan manusia, di mana makhluk sebelum jin yang dijelaskan para ulama ada yang mengatakan seperti itu. Namun sekali lagi, tidak ada sanad yang sahih tentang makhluk sebelum Nabi Adam dan jin adalah Hin dan Bin. Dapat kita lihat pada ayat ini kebanyakan para ulama menafsirkan bahwa makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam adalah jin. Para ulama berpegang pada tafsir-tafsir yang ma'ruf seperti tafsir Ma'ruf At-Tabari, Ibnu Katsir, dan begitu seterusnya. Sahabat muslim, dari kisah di atas dapat kita simpulkan bahwa ada baiknya kita tidak terlalu percaya dengan sesuatu yang tidak bersanad sahih. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu support channel Islam Wow dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.